bener-bener dewi banyak lagi kesawan bahasa Arab. Guru saya bilang kalau Allah pakai domir nahnu itu artinya melibatkan yang lain. Jadi kita itu menjadi dada kita menjadi luas, hati kita menjadi jembar, itu petunjuk dari Allah yang kita kemudian juga menjemput petunjuk itu. Jangan dibalik. Enten yang Gus, ayo bareng-bareng lakoni sing apik. Kula niki dereng wayang salpi tedah, bijine salpi tedah mboten sah sampean jak. Nang terus wayahe kapan? Wong dijak kok jere dereng wayahe angsal pitedah. Sing mayahno sinten? Nggih awake dhewe niku. Jadi ada peran Allah dan ada peran kita. Ada ajaan dari Allah dan kita kemudian menjawab ajaan itu. Nah itu. Nahnu, ada keterlibatan kita yang diajak bicara oleh Allah, ada keterlibatan para nabi, ada keterlibatan orang-orang yang kemudian menyeru kepada kebaikan. Wa wada'na anka wizrak, maka telah kami letakkan darimu beban-beban dosamu. Jadi Rasulullah itu bersifat apa? Para nabi itu maksum ya, sepi dari dosa, tidak akan mungkin berbuat dosa. Ini artinya ya memang nabi dijaga oleh Allah, keliru dikit turun wahyu. Misalnya surat At-Tahrim, itu Rasulullah ditegur oleh Allah, lima tuharrimu ma ahallallahu lakum, ditegur. Misalnya lagi ketika Rasulullah mengangkat Zaid yang diakui sebagai Zaid bin Muhammad, anak angkat diakui sebagai anak kandung, ditegur oleh Allah. Jadi kesalahan yang terjadi pada dia langsung ditegur sehingga tidak ada dosa. Maksudnya apa? Itu berlaku juga untuk umatnya. Kalau kita sudah berupaya untuk menerima iman, menerima petunjuk dari Allah, dan kemudian pikiran kita menjadi luas, hati kita menjadi luas, itu artinya kita berupaya untuk meletakkan dosa-dosa, menghindari perbuatan yang dosa, menjauhi larangan-larangan Allah. Yang kemudian ayat ketiga, alladzi anqadha dhahrak, yaitu dosa-dosa yang membebani punggungmu. Punggung itu dipermisalkan memang kalau beban itu kalau di Arab biasanya kan dipikul oleh siapa? Unta. Unta itu di punggungnya. Dosa-dosa yang membebani punggungmu. Ayat 1, 2, 3. Warofakna halo laka dzikra, dan kami telah mengangkat untukmu. Jadi kalau ingin diangkat itu pakai apa? Zikir. Dan kami telah mengangkatmu dengan zikirmu. Zikir. Kalau kita ingin terangkat tentu zikir. Zikrullah, zikrullah, zikrullah. Bimakna ingat kepada Allah. Secara hati kita ingat kepada Allah. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Jadi sinergi. Fadhkuruni padha eling kowe kabeh marang ingsun, adhkurukum aku yo eling marang sira kabeh. Washkuruli lan padha syukur kowe marang ingsun, wala takfurun lan kowe aja dadi wong sing kufur. Zikir. Zikir itu bermakna ingat. Hati kita ingat kepada Allah. Bagaimana mendidik hati ingat kepada Allah? Dimulai dari biasa berdoa dalam keseharian selama 24 jam. Bangun tidur, doa, bangun tidur, pergi ke masjid, doa, keluar dari rumah, doa, naik kendaraan, doa, mau makan, doa. Itu sebenarnya membiasakan diri untuk setiap saat ingat pada Allah. Mau belajar berdoa, selesai belajar berdoa lagi, kemudian kita buyar dari pengajian juga berdoa, kafaratul majlis. Setiap saat itu kita berdoa. Sehingga di dalam apapun, sehingga andai terjadi sesuatu yang tidak baik kepada kita, itu kita sudah dalam posisi fi aunillah.
dalam lindungan Allah. Kita berdoa keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nuntun sepeda motor ditokno teko omah, subhanalladzi sahkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sepeda nurut mboten morak-marik. Nggih, nurut. Kan sepedanya dikuasai. Sepedanya kan dikuasai. Naik kuda-kudanya dikuasai. Naik mobilnya juga dikuasai. Kalaupun nyuwun sewu ada takdir yang kemudian melibatkan kita sesuatu yang terburuk, kita misalnya meninggal dalam lindungan Allah. Untuk ingat pada Allah, pertama hati, kedua mulut kita ringan berdoa, mulut kita ringan bertasbih, mulut kita ringan bertahmid, mulut kita ringan beristighfar, mulut kita ringan membaca tahlil la ilaha illallah. Ringan. Tidak ada yang berat. Mulut kita ringan berucap alhamdulillah. Habis pergi kemudian datang, istrinya menyiapkan air putih, begitu diteguk seger bismillah alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ingat kepada Allah luar biasa. Istri yang menyiapkan juga merasa Masya Allah, bojoku gampang men matur suwune ya. Banyu putih alhamdulillah bantere kaya ngono. Iya. Apa meneh? Kopi. Banyu putih bantere alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita selalu ingat dengan Allah, zikir. Lalu dalam implementasi dalam kehidupan, zikir itu kita merasa bersama Allah setiap saat. Di pasar ya merasa bersama Allah, sehingga kalau nimbang sekilo pasti 10 on. Di kantor ya merasa ingat bersama Allah, sehingga komputernya angkanya tidak berubah-ubah ya. Kalau 1 juta nolnya pasti 6 ya, tidak 5 ya. Kalau nolnya jadi 5 itu sudah yang dikurangi berapa? 900.000. Di sawah juga ingat kepada Allah, sehingga apa? Galengane mboten ngaleh. Kata to nggih sawah sing galengane ngaleh. Wong tanah gigi ku asale wombo jaman cilik mbiyen iki dalan Kebo 5 ku ambyangan iso. Saiki karek sak meter. Nggih. Nggih. Cara biyen niku lak wonten tanah golongan nggih. Golongan saking dusun niku terus lewat Risor Barungan ngoten sampai dugi Rawa pundi ngoten ya ampun niku nggih memang itu gege. Tapi ngoten niku pun padha entek. Mergo napa? Ya niku wau